Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini mari kita berbicara tentang indah istimewanya kebinekaan. Tema ini kami ambil dari dialog kecil bersama seorang cendekiawan Muslim sekaligus dosen di Universitas Muslim Makassar, Universitas Muslim Indonesia maksud kami, Makassar ya, yaitu Ustadz Dr. Maher Gani M. Ling. Mudah-mudahan kami tidak salah sebut ya untuk gelarnya. Kami mohon maaf jika ada kesalahannya. Bahwa dalam dialog sederhana kami di jaringan pribadi, beliau menuturkan tentang indahnya hablum minallah wa hablum minannas. Kemudian kami mencoba untuk mengurai secara sederhana berdasarkan 7 matra. Kalau kami belajar kewiraan dulu ya, 7 matra yang sudah diberikan garis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita harus jujur pada syariat dan sunat di dalam Islam, maka sesungguhnya manusia ini ya tidak punya visi dan misi, karena sudah diberikan garis dasar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita yang berusaha untuk menumbuh kembangkan, mengaktualisasi, mengekspresikan bahkan apa yang difirmankan oleh Allah dan disunahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, kemudian ditafsir dan sarahkan oleh ulama, maka kita berada di kepengikutannya. Mengikuti tidak berarti tak mengembangkan, tetapi mengikuti boleh jadi mengkritisi, sekaligus adalah menumbuh kembangkan pikiran-pikiran yang digagas oleh para ulama salafun salihin, yaitu generasi setelah tabiin ya, itu sampai pada kita. Jadi anggap saja mulai dari Khulafaur Rasyidin kemudian sampai dengan kita masih menikmati dengan indahnya karya dari antara lain Imam Al-Mawardi di dalam karyanya tentang Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Kemudian ada Ihya Ulumuddin dari karya Imam Ghazali, termasuk di dalamnya Tahafut Al-Falasifah ya, kemudian Tahafut At-Tahafut miliknya atau karyanya Ibnu Rus ya, dan ragam lagi yang lainnya. Dari sanalah kita merenda, sehingga tidak ada pemikiran original yang benar-benar asli dari seseorang, kecuali merenda satu dengan yang lainnya. Demikian tutur dari Profesor Dr. Buya Hamka. Karena itulah jika kita berbicara tentang
visi. Maka visi yang harus dipegangi oleh umat Islam adalah Bhinneka Umat. Mengapa Bhinneka Umat? Karena memang pada dasarnya kita tidak diciptakan oleh Allah itu menjadi satu umat. Di mana Bhinneka Umat ini kita bisa merujuk dalam surah Ar-Rum. Allah memberikan satu garis dasar, kita itu ditakdirkan berbeda dalam warna kulit, berarti ini merujuk pada sosiologi tubuh tentang etnis, kemudian ragam buat bahasa, dan Indonesia insya Allah yang terkaya. Tetapi tidak harus menjadi terbangga-banggakan sembari menista. Cukup bangga tetapi mengharga. Nah, dari keragaman umat ini, kemudian Allah mengingatkan bahwa andai saja Allah itu mau, maka kamu itu akan dijadikan satu umat. Tetapi tidak. Kenyataannya kita memang tidak satu umat. An-Nahl ayat 94. Karena kita tidak satu umat, maka kita harus meyakini bahwa hikmat yang ditebarkan oleh Allah itu kepada dada setiap umat. Agama, kepercayaan, tradisi budaya, warna kulit, bahasa apapun, pasti Allah memberikan hikmat. Hanya saja makom hikmat atau keistimewaan hikmat itu berbeda. Ada hikmat tertinggi Nabi sekaligus Rasul, ada hikmat tertinggi kedua pada para nabi, ada hikmat tertinggi ketiga yakni pada para ulama yang diakui sebagai mujtahid mutlak, kemudian ada hikmat tertinggi keempat pada ulama-ulama mutaakhirin, kemudian ada hikmat yang kelima pada ulama-ulama yang membidangi ilmu tertentu, kemudian ada hikmat yang keenam, bukan ulama tetapi memiliki talenta di bidang tertentu, dan juga ada hikmat yang ketujuh, yakni hikmat yang dimiliki oleh seluruh umat, yakni adalah kepiawaian didasarkan pada nalurinya. Inilah yang diabadikan oleh Allah dalam surah kedua Al-Baqarah ayat 269 yang kami jadikan the supreme of grand teori dari hikmatologi. Dari sinilah kemudian karena kita ini memiliki hikmat, masing-masing memiliki hikmat. Contoh yang sederhana, tukang tambal ban punya peran yang sangat luar biasa ketika orang yang kaya raya naik mobil mewah, bannya meledos, kemudian serepnya gembos, maka dia harus menerima hikmat dari saudaranya itu. Yang paling mendasar salah satunya adalah kita selalu berhikmat kepada petani. Petani tidak mengenal guru besar yang ada di UMI Makassar, tidak mengenal guru besar yang ada di Universitas Brawijaya Malang. Ini tempat kuliahnya Dr. Ustadz Mahir Ghani pada waktu S2 dan S3 Tidak mengenal itu siapa guru besar yang ada di sana. Tetapi para petani dengan talentanya yang bagus, dengan kepayawiannya yang bagus, menanam padi, menanam jagung, salah satunya adalah untuk dipersembahkan pada guru-guru besar yang ada di universitas dan dimanapun. Jadi
berfastabiqul khairat itu adalah keniscayaan. Ya, ada dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Ya, di mana umat yang berfastabiqul khairat itu niscaya, ya, yang kelima itu adalah dia harus bersedia untuk dita'arufu, kerjasama antar umat. Jadi kalau tidak ada kerjasama, tidak ada kebinekaan, maka tidak bisa tercipta kedamaian. Jadi bineka itu bisa orang terjebak pada saling nista, tetapi orang-orang yang memiliki kecerdasan kalbu, maka bineka itu justru saling menyangga, menguatkan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itulah, agar kerjasama itu abadi, dalam tanda petik ya, maka yang keenam, masing-masing umat harus saling menghargai. Karena apa? Sekaligus dalam surah Al-Baqarah 148 itu dipesankan oleh Allah, masing-masing umat itu memiliki kiblat. Kiblat arahan. Kiblat termasuk di dalamnya, masing-masing umat itu juga memiliki kitab, ya, di mana kitab-kitab itu niscaya kita hargai. Jadi kalau kita mengatakan sebagai orang Islam, kitab sucinya Al-Quran, ya kita juga harus ada kerelaan untuk menghargai Alkitab Injil. Itu adalah kitabnya saudara kita yang Nasrani atau Kristen dan Katolik. Demikian juga ya, Siso itu adalah kitabnya saudara kita yang Konghucu, sampai dengan Dhammapada, Tipitaka, dan yang lainnya. Nah, silakan ya. Ini adalah cara kita mengikuti visinya Allah, di mana misinya antara lain ada misi berbineka tunggal ika. Dan yang terakhir adalah kita niscaya percaya pada peradilan umat. Di mana peradilan umat itu, keadilan yang sesungguhnya ya, tidak akan didapatkan di dunia yang fana ini. Keadilan yang sesungguhnya, yang mutlak, itu adalah keadilan yang akan diperankan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keadilan di dunia itu relatif, apalagi jika mengikuti paham demokrasi, karena rasa keadilan itu yang terbanyak didasarkan pada harta benda, tahta, dan massa. Ini kalau kita menganut sistem pemerintahan demokrasi. Tetapi ketika kita menganut sistem pemerintahan hikmatokrasi, meskipun ini secara vulgar nyata itu belum pernah disampaikan, tetapi praktek ketatanegaraan, sekali lagi, sebelum Indonesia merdeka sampai setidaknya 2 tahun Indonesia merdeka, Indonesia berdasarkan, ini kalau dalam penelitian kami, Indonesia berdasarkan hikmah kepada Tuhan yang Maha Esa, atau tepatnya grand teori yang kami bangun, hikmat ketuhanan yang Maha Esa, di mana ketika perjuangan untuk meraih kemerdekaan sampai mendapatkan pengakuan de facto dan de jure, itu betul-betul menyatu. Sekat tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh nasional itu tidak ada. Nanti baru ketika maklumat X dari Dr. Andes Muhammad Atta, Wakil Presiden, itulah, maka di situ muncul demokrasi yang beryuforia. Karena itulah, jangan mencari keadilan seadil-adilnya sembari mengatakan bahwa keadilan berdasar Pancasila tidak ada. Bukan begitu. Keadilan Pancasila itu tetap ada dan kita berproses. Mudah-mudahan dari demokrasi menuju hikmatokrasi. Dan kita meyakini bahwa
Allah berfirman dalam surah At-Tin ke-8 itu ya, bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang maha adil. Jadi maha itu di sana tidak ada perspektif manusia, tetapi keadilan masih tidak saja dalam perspektif manusia, tapi bersumber pada pemikiran manusia. Itu kalau demokrasi. Namun ketika berusaha dalam perspektif hikmatologi, maka sumbernya adalah hikmat ketuhanan yang Maha Esa. Ketika hikmat ketuhanan yang Maha Esa, maka keadilan berusaha ditegakkan atas dasar perikemanusiaan, keadaban, persatuan, dan tentu saja untuk seluruh rakyat Indonesia, bahkan untuk seluruh dunia. Mudah-mudahan sentuhan yang sangat kapitalistik ini, jadi kapita selekta maksud kami, ini setidaknya memicu kita untuk semakin menghargai bahwa kita tidak mungkin seragam. Boleh jadi seragam kita sama, tapi menyeragamkan pikiran, sikap, perilaku, dan perbuatan adalah satu kemustahilan. Hanya kesepakatanlah yang kita bisa bangun untuk kebersamaan senantiasa dalam perbedaan. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan kekeliruan. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersari